Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue putu tanpa cetakan dengan bambu, tapi hasilnya sangat luar biasa dan cantik. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 180 ml air panas. Lalu kemudian di sini saya akan tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian tambahkan 2 hingga 3 tetes pewarna makanan warna kuning. Ini supaya nanti warna hijaunya lebih cantik. Lalu kemudian diaduk hingga tercampur merata. Nah, jika sudah ini disisihkan dulu, kemudian siapkan wadah dan masukkan 300 gram tepung beras atau setara dengan 30 sendok makan tepung beras. Untuk ukurannya tidak muncung dan tidak terlalu rata seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita tuang ke dalam wadah. Kemudian selanjutnya 1 sendok teh garam. Nah, ini diaduk hingga semuanya tercampur merata. Jika sudah, lalu kemudian ini kita tuang air pandan yang tadi kita buat. Nah, ini saya masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Lalu kemudian diaduk. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Saya mohon dukungannya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, jika sudah seperti ini terlalu susah ya teman-teman, kita aduk menggunakan spatula. Ini saya aduk menggunakan tangan saja supaya nantinya lebih tercampur merata. Dan tentunya saya juga sudah mencuci tangan saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini diawur-awur. Ini kita aduk-aduk seperti ini hingga semuanya tercampur merata. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering. Dan ini untuk air pandannya juga ada sisa, saya tidak tuang semuanya. Ini kita sesuaikan dengan tepung beras masing-masing atau kelembapannya. Nah, jika sudah selanjutnya di sini saya sudah siapkan saringan dan juga tempat. Nah, ini kita ambil adonan putunya, lalu kemudian ini kita taruh di atas saringan. Nah, ini supaya nantinya hasilnya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil seperti ini. Hasilnya ini sangat halus ya teman-teman. Nah, ini kita lakukan hingga semua adonan putunya benar-benar halus. Nah, ini dia hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk adonan putunya ini halus banget ya teman-teman. Nah, kemudian ini disisihkan dulu. Selanjutnya siapkan 200 gram untuk gula merahnya. Di sini sudah saya sisir dan ini disisihkan. Nah, di sini untuk cetakan putunya saya menggunakan cetakan kue talam. Nah, ini sudah diolesi dengan minyak sayur hingga ke seluruh bagiannya.
Nah, jika sudah semuanya, kita akan masukkan langsung saja. Untuk adonan putunya kita masukkan ke dalam cetakan seperti ini. Nah, ini diisi dari setengah cetakannya aja ya teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya beri gula merah bagian tengahnya. Kemudian tutup kembali di bagian atasnya dengan adonan putunya. Nah, ini tidak usah ditekan-tekan ya teman-teman. Ini cukup diratakan seperti ini saja. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan dulu adonan putunya, lalu kemudian kita beri isian di bagian tengahnya. Nah, kemudian tutup kembali di bagian atasnya. Jangan ditekan-tekan, ini hanya diratakan saja ya teman-teman, supaya nantinya matang merata. Nah, ini kita lakukan hingga semua adonan putunya habis ya teman-teman. Dan jangan lupa di tahap ini teman-teman harus sudah memanaskan panci kukusannya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jika sudah lalu kemudian kita akan kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusannya. Nah, ini sudah panas. Kita langsung saja masukkan dan susun kue putunya. Untuk kue putunya kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit atau hingga matang dengan api sedang ya. Nah, ini dia sudah 20 menit dan kue putunya sudah matang. Lalu kemudian ini bisa kita angkat. Nah, jika sudah kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini saya sudah siapkan, saya akan kukus 200 gram kelapa parut, tambahkan sedikit garam, lalu kemudian diaduk-aduk. Nah, jika sudah lalu kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan dan kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, ini dia sudah 10 menit, kelapanya sudah matang, kita angkat. Nah, ini dia kue putunya sudah hangat ya teman-teman. Kita bisa keluarkan dari cetakannya. Dan ini sangat mudah sekali kita keluarkan dari cetakannya. Nah, jangan lupa untuk taburan kelapa parutnya ya teman-teman. Dan ini dia untuk hasilnya. Ini sangat cantik ya teman-teman. Dan ini sangat lembut saat dipotong dengan sendok. Untuk bagian tengahnya, untuk gulanya ini juga sangat lumer. Saya akan coba. Bismillah. Ini rasanya gurih dan manisnya pas, mantap. Nah, ini dia kue putunya. Hasilnya sangat cantik ya teman-teman, walaupun tanpa cetakan bambu. Nah, ini sangat recommended sekali, bisa dicoba di rumah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Sampai ketemu di video berikutnya.